malam untuk kita. Saya Helena Lilita Haryati akan membantu jalannya seminar hasil penelitian hari ini. Mahasiswa kita hari ini adalah Ananda Bulu yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya dengan topik formulasi kebijakan desa, studi kasus terhadap ketiadaan peraturan desa di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Sesi tanya jawab akan dimulai setelah presentasi selesai dan akan dipandu oleh penguji pertama saya sendiri, Helena Lilita Haryati, dan penguji kedua, Ibu Yesana Beli, akan melanjutkan sesi tanya jawab setelah penguji pertama selesai. Sesi tanya jawab selesai, penguji akan memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan presentasi terhadap materinya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ananda Bulu dengan NIM 2303010096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Formulasi Kebijakan Desa, Studi Kasus Terhadap Ketiadaan Peraturan Desa di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Ya, yang pertama, latar belakang. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai lokal dan dilakukan berdasarkan peraturan desa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Peraturan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mencakup berbagai jenis peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Namun di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, belum terdapat peraturan desa yang menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mengurangi transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa. Ketiadaan Perdes di Desa Bipolo menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang dan realitas di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa desa dengan Perdes cenderung lebih maju dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan Perdes di Desa Bipolo serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil di sini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana proses formulasi kebijakan desa di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan peraturan desa di Desa Bipolo. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis proses formulasi kebijakan desa di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan peraturan desa di Desa Bipolo. Yang berikut adalah landasan teori. Landasan teori di sini ada tiga, yaitu yang pertama, teori formulasi kebijakan desa menurut Jenskin tahun 1978. Yang kedua, teori good governance menurut UNDP tahun 1997. Yang ketiga, teori partisipasi masyarakat menurut Arsnantein tahun 1969.
Penelitian desa. Berikut lokasi penelitian. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berikut fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada formulasi kebijakan desa dan faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan peraturan desa di desa Dipolo. Yang berikut sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Yang berikut teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara mendalam, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Yang berikut dampak ketiadaan peraturan desa bagi masyarakat menurut informan atas nama Bapak Palino Abani. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Yang kedua, kurangnya infrastruktur pendukung. Yang ketiga, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Yang keempat, potensi konflik sosial dan ekonomi. Yang kelima, analisis dari perspektif kebijakan publik. Beberapa hambatan struktural dan institusional, tidak adanya mekanisme baku dan tidak adanya inisiasi penyusun peraturan desa dalam forum resmi seperti Musrembangdes. Yang kedua, hambatan kapasitas. Aparatur desa belum memiliki kapasitas teknis dalam menyusun peraturan desa, baik dari segi substansi hukum maupun teknis perumusan regulasi. Yang ketiga, hambatan partisipatif. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akibat sikap eksklusif pemerintah desa dan adanya praktik balas denda politik pasca pemilihan kepala desa. Yang keempat, hambatan eksternal. Kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah baik dalam bentuk bimbingan teknis maupun regulasi turunan yang dapat dijadikan acuan oleh desa. Terakhir, kita masuk dalam kesimpulan. Proses formulasi kebijakan desa di desa Dipolo masih bersifat elitis dan belum melembaga. Kepala desa dan aparat desa cenderung menjadi penentu utama arah kebijakan tanpa melibatkan komponen masyarakat secara aktif, terutama tokoh adat dan tokoh masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang prosedur penyusunan perdes, kurangnya dukungan pendampingan teknis dari pihak kabupaten, serta tidak adanya agenda resmi penyusun perdes dalam dokumen perencanaan tahunan desa memperkuat ketiadaan regulasi tersebut. Ketidakhadiran peraturan desa menciptakan kekosongan hukum dalam mengatur isu-isu lokal seperti penggembalaan ternak, pengelolaan infrastruktur desa seperti bendungan, jalan dusun, serta pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini menimbulkan konflik sosial antar warga dan mempersulit penegakan aturan. Proses pengambilan keputusan menjadi diskriminatif dan tidak transparan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan desa dan distribusi bantuan, yang berdampak pada melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah desa. Sekian dari presentasi saya. Baik, apakah suara saya terdengar?
Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Baik, terima kasih kepada mahasiswa Ananda Bulu telah mempresentasikan hasil penelitiannya dengan sangat jelas dan menarik. Di sini saya sebagai penguji pertama ingin bertanya kepada mahasiswa Ananda Bulu. Pertanyaan saya yaitu, teori apa yang digunakan oleh teman Ananda Bulu dalam menjelaskan hasil penelitian ini dan bagaimana konsep dari teori tersebut? Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Halena yang sudah memberikan pertanyaannya. Saya akan menjawab. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, teori kebijakan publik. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan di Desa Bipolo. Konsep kunci dalam teori ini meliputi agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kedua yaitu teori partisipasi masyarakat. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis peran serta masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa. Konsep kunci dalam teori ini meliputi partisipasi, pemberdayaan, dan representasi. Oke, baik, terima kasih. Mahasiswa Ananda Bulu telah menjawab pertanyaan dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada penguji kedua, Ibu Yesana Belly, untuk menanyakan terkait dengan hasil penelitian dari mahasiswa Ananda Bulu. Oke, baik. Pertanyaan saya yaitu mengapa atau menurut teman mengapa penelitian yang peneliti-teliti itu sangat penting atau penting menurut peneliti. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yesana atas pertanyaannya. Menurut saya penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi yang pertama pemerintah Desa Bipolo. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mengatasi ketiadaan peraturan desa, sehingga pemerintah desa dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Yang kedua, pemerintah Kecamatan Sulamo. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa di wilayahnya. Yang ketiga, pemerintah kabupaten. Temuan penelitian dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan desa. Yang berikut, masyarakat Desa Bipolo. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peraturan desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya. Dan yang terakhir, penelitian ini penting untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa di daerah lain. Sekian. Baik, terima kasih para mahasiswa Ananda Bulu telah menjawab pertanyaan dari penguji kedua. Maka setelah mempertimbangkan presentasi dan jawaban yang diberikan, saya memberi nilai 87 untuk mahasiswa Ananda Bulu dengan alasan yang pertama itu mahasiswa menjelaskan materi penelitiannya dengan baik. Yang kedua, isi materi penelitian teman-teman tadi menurut saya sudah sangat konkret. Yang pertama itu terkait dengan mengapa alasan pemerintah desa itu belum mempunyai formulasi kebijakan desa yang sudah seharusnya. Dan teman-teman mahasiswa Ananda Bulu sudah menjawab pertanyaan dari kami para penguji dengan baik. Sekian dan terima kasih. Dan berakhirlah sudah presentasi simulasi ujian kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih terhadap teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam simulasi ujian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Dadah.